wabarakatuh. Izinkan saya menampilkan video hasil diseminasi saya modul 1.4 Budaya Positif pada hari Senin 13 September 2022. Di kesempatan ini saya mengundang Ibu Kepala Sekolah SDN Kenari 08, Ibu Dian Nurjati Priharani SPD, dan rekan-rekan guru PPG dari luar daerah DKI dan rekan-rekan guru yang mengajar di sekitar wilayah DKI Jakarta. Berikut rekaman videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam acara diseminasi ini. Baiklah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat sehingga kita hari ini dapat mengadakan acara diseminasi calon guru penggerak angkatan kelima, yaitu Bapak Narim Suprihatin SPD. Sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Kenari 08, Ibu Dian Nurjati Priharani SPD, serta Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Untuk membuka acara ini adalah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini, yaitu akan dimulai dengan pembukaan yang dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Len Haida SPD, kemudian pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Nur Yasin, kemudian sambutan dan pembukaan acara secara resmi oleh Ibu Kepala Sekolah SDN Kenari 08, Ibu Dian Nurjati Priharani SPD, serta acara inti yaitu diseminasi oleh Bapak Narim Suprihatin SPD, dan sekaligus acara tanya jawab oleh seluruh peserta. Yang terakhir adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita mulai acara ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Len Haida SPD. Kepada Ibu Len Haida, kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Bangsaku, jiwanya, banglah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, mari kita membacakan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Nur Yasin SPD. Bapak Yasin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang berbahagia, marilah kita mulai. Saya akan baca doa. Semoga kegiatan program guru penggerak angkatan 5 ini insyaallah berjalan dengan lancar dengan adil. Kita baca surah Fatihah yang beragama Muslim agar acara berjalan dengan lancar. Ya. Al-Fatihah. Yang satu itu Rasul lagi namakan Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yasfal. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala wa jannah wa nabiyina wa nar. Allahumma fir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbana saghira. Allahumma ya musliqal qulub sulqul qulubuna ala tawfiq. Allah ya muqlibal qulub sabit qulubuna ala dinik. Allahumma afina fi badanina. Ya Allah, sehatkanlah badan kami. Allahumma afina fi basarina. Ya Allah, sehatkanlah penglihatan kami. Allahumma inna fi sam'ina. Ya Allah, sehatkanlah penglihatan kami. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Nur Yasin. Semoga doa-doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya mari kita simak sambutan sekaligus pembukaan acara yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Dian Nurjati Priharani SPD. Kepada Ibu, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar jelas? Dengar Ibu. Dengar Bu. Terdengar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kita panjatkan bahwa pada hari ini Senin tanggal 12 September tahun 2022, teman kita, sahabat kita, guru kita Bapak Narim Suprihatin sedang menyelenggarakan seminar ya Pak ya? Ya Bu, diseminasi. Atau diseminasi dengan tanggung jawab beliau sebagai calon guru penggerak angkatan kelima. Jujur saya bangga sekali memiliki guru penggerak di sekolah kami. Jadi per tanggal 1 September lalu saya menjadi PLT di sekolah SDN Kenari 08 di mana Bapak Narim dan Bu Susi bertugas. Sedangkan saya sebagai kepala sekolah definitif di SDN Kenari 07. Baik, Bapak Ibu, saya sangat senang sekali dan ikut bangga serta apapun yang menjadi program dari calon guru penggerak angkatan kelima ini akan saya dukung. Akan saya dukung 100% untuk mensukseskan sehingga para peserta calon guru penggerak angkatan kelima dapat menuntaskan tugas-tugasnya dan berhasil lulus sebagai guru penggerak. Yang mana guru penggerak ini ketika nanti Bapak Ibu sudah lulus,
Saya sangat berharap Bapak Ibu langsung diangkat Amin. sebagai kepala sekolah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, semoga diseminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Narim Supriyatin ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, Amin. sehingga Pak Narim nanti juga dapat lulus menjadi guru penggerak angkatan kelima. Amin. Bapak Ibu, agar supaya kegiatan diseminasi ini berjalan lancar, kemudian Pak Narim mendapatkan hasil yang terbaik, selalu mendapat dukungan dari kami, teman-teman di sekolah. Dengan ini, kegiatan diseminasi calon Narim Supriyatin dibuka. Untuk selanjutnya, selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga kegiatan diseminasi yang disampaikan oleh Bapak Narim ini lancar, tidak ada kendala. Kemudian juga teman-teman yang lain juga semuanya selamat sukses. Amin. 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 Jadi guru penggerak. Berarti Bapak Rahmat Hidayat, diskusi Bapak Nur Yasin. Demikian dari saya. Demikian dari saya. Semoga semua selalu diberikan limpahan kesehatan sehingga dapat mengikuti kegiatan ini sampai akhir nanti. Ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Dian Nurjati Piharan SPD yang telah membuka acara diseminasi ini. Selanjutnya, acara inti dari SDN Kenari 08 beralamat di Jalan Kupu Bombay, RT 04, RW 05, Pasir Putih, Sawangan, Depok. Pendidikan terakhir beliau adalah S1 EGSD Universitas Terbuka, lulusan tahun 2018. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan paparan yang akan dibawakan oleh Bapak Narim Supriyatin SPD. Kepada Bapak Narim, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Susi. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Dian Nurjati Piharani SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru semua yang dari Riau ya, juga ada Bu Mayasari ya, yang dari Jakarta Utara, guru yang di Jakarta Pusat, Bu Harti, Pak Rahmat, Pak Yasin semua deh, yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim kami. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita pada siang hari ini, yang alhamdulillah kita rasakan pada detik ini. Dan tak lupa selawat iring salam kita haturkan kepada panutan kita, Nabi besar yaitu Nabi Muhammad SAW, sosok yang kita cintai, yang kita rindui, dan kita berharap nanti mudah-mudahan dengan cintanya kita kepada Rasulullah, kepada Allah, nanti keberembukan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu semua, izinkan saya di sini untuk memaparkan dari beberapa materi yang sudah saya dapati kurang lebih 3 bulan ini. Yang saya imbaskan adalah diseminasi dari modul 1.4 tentang budaya positif. Baik, sebelum saya memaparkan modul 1.4 tentang budaya positif ini, saya mencoba untuk merefleksikan tentang modul 1 yang dimana yang Bapak Ibu guru mungkin sudah kenal semuanya dengan Bapak kita, Bapak Pendidikan, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu semua. Nah, baik, saya akan mencoba untuk memaparkan terlebih dahulu, merefleksikan dahulu tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Baik, saya akan coba untuk share screen ya. Bentar ya Bu ya. Terlihat Ibu? Terlihat Bu? Terlihat Pak. Iya, ada Pak, ada Pak, Baik, ada. baik, ya Udah. oke ya. Nah, dari refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang mungkin kita tidak asing lagi mendengar kalimat tersebut. Ingarso sung tulodo, ing madio manggun karso, tutwuri handayani. Nah, artinya di sini ingarso sung tulodo, ketika kita menjadi seorang pemimpin atau kita menjadi seorang guru, maka kita harus memberikan contoh tauladan, harus memberikan tauladan kepada anak didik kita, ya, kepada teman-teman kita, pada orang di sekitar kita, bahwa kita adalah seorang guru yang harus memberikan contoh tauladan kepada semua orang. Kemudian ing madio mangun karso, nah yang artinya adalah sesibuk apapun kita seorang guru, kita seorang pemimpin dalam pembelajaran, kita juga harus mampu membangkitkan atau menggugah semangat terhadap peserta didik kita. Kemudian tutwuri handayani, kita sebagai seorang guru yang harus bisa memberikan dorongan moral dan semangat kepada peserta didik kita dari belakang. Ya, itu adalah filosofi yang pertama. Yang berikutnya adalah ini, coba kita lihat. Setiap anak dilahirkan seperti kertas yang sudah terisi dengan sketsa-sketsa yang masih buram. Nah, apa maksudnya? Bahwa anak itu dilahirkan sebenarnya bukan kertas putih lagi, tapi sudah ada sketsa atau kertas buram, dan kitalah yang menebalkannya itu. Kita sebagai seorang guru menebalkan agar sketsa yang tadi menjadi perilaku yang baik. Nah, seperti itu. Nah, artinya anak itu ketika lahir sudah membawa kodratnya masing-masing. Sudah memiliki watak keturunan dari orang tua, ya. Namun masih dalam keadaan samar, belum jelas. Nah, tugas kita adalah membantu anak tersebut untuk menebalkan garis samar-samar tadi untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Yang berikutnya adalah filosofi berikutnya mengibaratkan bahwa seorang guru itu ibarat sebagai seorang petani yang menyebarkan benih atau bibit padi dan tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lainnya. Maksudnya apa? Kita ini sebagai seorang guru ibaratnya gini, kita menanam padi, kita pupuk, kita berikan air, maka akan muncullah padi. Dan kita tidak bisa memaksakan kalau tanaman padi menjadi jagung. Sama juga dengan anak didik kita. Kita tidak memaksakan bakat mereka. Bakat si A misalnya sepak bola, menyanyi. Kita seorang guru harus mengasah talenta tersebut. Kita tidak memaksakan mereka harus menjadi ini, menjadi itu. Karena mereka sudah memiliki bakat tersendiri. Nah, kemudian terus berikutnya adalah bebas dari segala ikatan, dengan suci hati, mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Artinya di sini adalah kita berhamba kepada murid, kita berhamba kepada anak, ya. Berhamba kepada anak di sini kita sepenuhnya fokus kepada anak didik kita layani mereka dengan baik, kita penuhi kebutuhan mereka dalam pendidikan setiap hari itu.
Nah, seperti apa sih pendidikan yang diharapkan dari Ki Hajar Dewantara? Pendidikan yang bagus adalah pendidikan yang menyenangkan. Ya, baik. Saya langsung masuk ke modul 1.4. Nah, ini dia. Ini adalah modul 1.4, yaitu modul yang saya diseminasikan saat ini, yang saya akan imbaskan kepada Bapak Ibu semua, di mana modul inilah salah satu yang berjudul budaya positif. Budaya positif apa? Budaya itu sebuah kebudayaan ya, atau kebiasaan. Sementara positif adalah sesuatu yang baik. Artinya di kelas itu, kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada kelas yang suasananya menyenangkan, bukan menegangkan. Oleh karena itu dibentuklah budaya positif di kelas kita. Seperti apa budaya positifnya? Nah, artinya peserta didik yang memiliki karakter yang baik, ya, karakter yang memang utamanya adalah pembentukan karakter profil pelajar Pancasila. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat mengembangkan menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan itu akan muncul kepada diri peserta didik secara motivasi intrinsik dalam diri, bukan lagi motivasi dari luar. Nilai kebajikan itu banyak sekali Bapak Ibu. Ada nilai kebajikan gotong royong, nilai kebajikan kebersamaan. Nah, di sini saya fokus untuk memaparkan tentang nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu semua sudah tahu ya tentang nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa? Masih ingat nilai dari profil Pancasila? Yaitu beriman dan bertakwa. Ya, beriman. Ini dia. Beriman dan bertakwa. Ya, kemudian yang kedua, ya, yang berikutnya berkebinekaan global. Berikutnya bergotong royong. Berikutnya mandiri, kreatif dan kritis dan kreatif. Ya. Nah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia artinya apa? Seorang peserta didik harus memiliki beriman. Seorang pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ini hubungannya dengan kaitannya dengan Tuhan yang Maha Esa atau kepercayaan setiap siswa. Kemudian berikutnya berkebinekaan global. Artinya di sini ada pelajar itu harus mempertahankan budaya-budaya luhur yang kita miliki saat ini. Budaya lokal ya sebagai identitas kita dan berpikiran terbuka, saling menghargai sesama peserta didik yang berbeda dari suku dan bangsanya. Nah, kemudian yang ketiga adalah bergotong royong. Nah, di sini adalah kemampuan peserta didik bergotong royong melakukan kegiatan secara bersama-sama ya di kelas, misalnya ketika piket gitu ya, ketika ada kerja bakti di sekolah, nah secara bergotong royong. Nah, kemudian nilai kebajikan profil pelajar peserta berikutnya adalah mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses ataupun hasil apa yang dia lakukan. Kemudian bernalar kritis, artinya apa? Seorang siswa, seorang peserta didik mengedepankan kebenaran atau berpikir kritis, selalu berusaha mencari kebenaran setiap informasi yang diterima. Seperti itu. Dan artinya ini untuk membangun keterkaitan antara berbagai informasi dan mengevaluasi untuk peserta didik tersebut. Nah, agar ini menjadi satu acuan yang bisa diterapkan di dalam pembelajaran di kelas, maka kita akan bentuk yang namanya ini, kegiatan budaya positif di sekolah. Nah, ini saya sudah menerapkan budaya ini di sekolah dari sebelum pandemi, bahkan sampai sekarang saya menerapkan terus ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat video kegiatan budaya positif di sekolah saya, yaitu SDN Kendari 08. Baik, saya akan buka videonya. Apakah terlihat Bapak Ibu? Terlihat, Pak. Terdengar suaranya? Terlihat, Pak. Suaranya belum, Pak.
Suaranya belum. Ya, baik. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada Waalaikumsalam warahmatullahi. Fiona berulang tahun yang keberapa? Ke-10. Ya Nana, kita bacakan doa. Semoga Fiona menjadi anak yang soleha. Ya. Semua bersama-sama di Siril Fatihah. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk ya ummi lahik mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد Kuatkan hati demi ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi. Ya, baik Bapak Ibu, itu adalah salah satu kegiatan positif di kelas yang saya lakukan. Artinya dengan kegiatan tersebut semoga anak-anak di kelas menjadi senang dan menyenangkan ya. Nah, kemudian di sini ada kegiatan yaitu keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ini untuk menimbulkan budaya positif agar mereka tertib di kelas, maka kita bentuklah sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas seperti apa? Nah ini, keyakinan kelas adalah atau kesepakatan kelas, sebuah keyakinan yang dibuat bersama semua anggota kelas, yaitu guru, peserta didik. Nah, dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid, yakni disiplin dengan muncul dari dalam diri secara motivasi intrinsik. Nah, di kelas ini saya biasanya sebelum memulai pembelajaran, saya melakukan keyakinan kelas diri kita. Keyakinan kelas, kira-kira anak-anak ini mau apa ketika di kelas. Misalnya mereka nanti menuliskan bahwa saya akan tepat waktu hadir di sekolah. Saya tidak akan berisik ketika guru sedang memberikan penjelasan. Nah, itu keyakinan. Banyak sekali keyakinan yang mereka buat. Nah, ini adalah untuk memunculkan rasa disiplin diri mereka. Nah, ini adalah salah satu bentuk keyakinan kelas yang saya buat di kelas saya. Jadi saya di dalam membiasakan budaya positif itu, saya juga membuat keyakinan kelas. Mungkin kita sudah membuat peraturan kelas, tapi tidak cukup seperti itu. Karena keyakinan ini adalah datang dari sendiri mereka, peserta didik masing-masing. Nah, inilah salah satu contoh keyakinan kelas yang saya buat. Mohon maaf Bapak Ibu, silakan nonton kembali ya keyakinan kelas ini. Nah, ini. Jadi mereka menuliskan setiap keyakinan kelas masing-masing. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Ya, Bapak Ibu semua barusan menyaksikan anak-anak di kelas saya itu, mereka semua menuliskan tentang keyakinan kelas mereka. Jadi 32 siswa itu mereka ada yang menuliskan, saya tidak akan makan di kelas saat pembelajaran dimulai, saya akan tepat waktu datang, saya tidak akan membawa HP, saya tidak akan meninggalkan tiket, dan banyak lagi. Di sini ada keyakinan mereka sendiri. Jadi kita tidak memaksakan mereka untuk menuliskan, tetapi mereka datang dari keinginan sendiri, keyakinan sendiri bahwa ini tidak akan saya lakukan.
Dan akhirnya saya terapkan, alhamdulillah. Jadi ketika anak-anak lagi di kelas, kemudian mereka berisik, mereka sadar, oh iya, kan saya sudah membuat keyakinan kelas, akhirnya kelasnya menjadi aman kembali. Nah, itu salah satu bentuk untuk membuat budaya positif di kelas atau di sekolah kita dengan menuliskan keyakinan kelas kita di kelas. Nah, ini saya sudah menyimpulkan dari beberapa keyakinan kelas anak-anak. Ya, dari 32 siswa itu mereka menuliskan setiap anak tentang keyakinan kelasnya. Ada yang berbeda-beda, ada yang sama. Nah, kita nggak terlalu banyak, jangan terlalu banyak untuk menyimpulkannya itu, cukup 5 atau 6 atau 7 tentang keyakinan kelas mereka yang memang mereka akan yakinkan bahwa mereka akan tepat waktu datangnya, mereka menghargai teman, siap mengerjakan tiket kelas, tidak makan di kelas, ya. Dan semua itu mereka lakukan dengan keyakinan yang benar-benar bahwa mereka tidak akan melanggarnya, seperti itu. Dan alhamdulillah saya sudah terapkan di kelas saya, dan kelas saya cukup kondusif dengan hal seperti itu. Memang kita sudah punya semacam peraturan kelas, tapi itu datang bukan dari keyakinan dari mereka sendiri, tetapi dari peraturan sekolah secara sepihak, seperti itu ya. Nah, kemudian keyakinan kelas ini mereka untuk mendapatkan itu semua mereka butuh 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja 5 kebutuhan dasar manusia? Nah, ternyata peserta didik ini untuk mendisiplinkan mereka menjadi lebih baik, mereka juga butuh 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian kebebasan atau freedom. Keempat, kesenangan atau fun. Dan kelima, penguasaan power. Maksud dari kebutuhan bertahan hidup di sini adalah bahwa anak-anak itu sejatinya adalah membutuhkan tentang kesehatan. Misalnya, bagaimana mereka bisa belajar dengan baik ketika kesehatannya terganggu. Dan kemudian rumah, ya. Ketika di musim hujan ini misalnya mereka mungkin rumahnya kebanjiran gitu kan. Nah, jadi kebutuhan bertahan hidup ini penting buat peserta didik. Kemudian makanan, merasa aman ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan ini memang harus diberikan kepada peserta didik, misalnya tentang pangan, sandang, papan gitu ya. Itu juga harus diperhatikan. Yang kedua adalah kasih sayang. Kasih sayang atau rasa diterima. Ketika kita mengajar anak-anak di kelas, kita tuh selalu memberikan sebuah kelompok misalnya, kelompok sama teman. Nah, ada salah satu kelompok ini yang mungkin merasa dirinya tidak bisa seperti mereka yang lainnya. Akhirnya mereka merasa tidak diterima di dalam kelompok tersebut, gitu. Dan dia merasa bahwa kurang berharga. Nah, akhirnya kita lah sebagai guru bagaimana memberikan yang terbaik, ya. Guru menerima murid apa adanya sesuai kodrat mereka. Kodrat mereka kan beda-beda, ya. Jadi setiap murid itu adalah unik. Setiap murid adalah unik dan memiliki kekuatan masing-masing. Sehingga mereka akan belajar karena suka dengan gurunya. Nah, kita berikan sebuah kasih sayang kepada anak didik kita. Karena anak-anak itu adalah unik, seperti tadi filosofi Ki Hajar Dewantara bilang, bahwa anak itu seperti kertas buram, ya kitalah yang menebalkannya, kitalah yang menuntun mereka ke arah yang lebih baik. Nah, kemudian kebebasan. Kebebasan di sini adalah murid harus memiliki kesempatan membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya itu. Ya, memberikan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, dan tentunya kebebasan tersebut kita tidak lepas begitu saja. Misalnya mereka berkesempatan membuat sebuah pilihan, kemudian mereka menyuarakan pendapatnya dengan percaya diri, gitu ya. Kemudian memberikan kesempatan untuk mencoba hal baru, ya. Pembelajaran yang metode beragam kita berikan kepada mereka, yang menarik, yang tentunya memenuhi kebutuhan murid ini, kita berikan kebebasan kepada mereka. Itu kebebasan dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat, kesenangan atau fun. Ya. Kesenangan di sini adalah kita harus menyenangkan dengan secara ikhlas ya kepada mereka itu agar mereka menikmati apa yang dilakukan. Ketika murid memiliki kesenangan yang tinggi, maka mereka akan menikmati pembelajaran yang kita berikan.
Ya, seperti itu. Jadi buatlah sebuah kelas yang menyenangkan. Kemudian penguasaan atau power. Penguasaan di sini misalnya anak-anak itu sudah mengerjakan tugasnya dan dia merasa sudah selesai. Kita berikan pujian kepada mereka. Bagus, nah kamu udah selesai. Berikan baik, seperti itu. Jadi artinya mereka ini memiliki kebutuhan untuk merasa diakui. Kita puji, berikan kesempatan. Ketika mereka memiliki penguasaan yang tinggi dalam hidupnya, maka biasanya mereka itu biasa orang pemimpin. Nah, ya itulah kebutuhan dasar yang dapat dipenuhi oleh peserta didik dan akan berakibat pada perilaku murid. Ketika perilaku baik, maka 5 kebutuhan dasar tersebut akan terpenuhi. Tapi jika salah satu tidak terpenuhi, maka pembelajaran di kelas pun mereka tidak seperti yang kita inginkan. Ya. Jadi artinya kita ini harus mencari tahu sebagai seorang guru kira-kira kekurangan apa dari 5 kebutuhan dasar tersebut. Ya. Nah, 5 kebutuhan dasar ini kemudian setelah kita sudah berikan semua permasalahan dari 5 kebutuhan dasar, disiplin gitu kan. Nah, kita sebagai guru di mana posisi kita? 5 posisi kontrol. Bagaimana kita dalam mengajar? Apakah kita mengajar dalam bentuk penghukuman atau penghukum, atau pembuat rasa bersalah, atau kita sebagai teman, atau kita sebagai pemantau, ataukah kita sebagai manajer? Nah, ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ya, nah penghukum artinya adalah ini mungkin guru-guru yang tidak melakukannya dengan rasa empati, ya mungkin kurang ya. Misalnya ketika Anda tidak mengerjakan PR, kita langsung bilang, kamu lagi, kenapa kamu mengerjakan? Atau mereka datang telat ke sekolah, kita bilang, kenapa kamu baru datang? Sekarang kamu lari lapangan 3 putaran, kemudian baru boleh masuk. Nah, itu adalah penghukuman, ya. Itu adalah posisi menghukum. Posisi menghukum yang dilakukan oleh seorang guru itu dalam penerapannya itu biasanya posisi menghukum ini biasanya seorang guru itu suka menghardik. Suara Anda tidak tinggi, kemudian kadang suka menunjuk-nunjuk, ya. Dan itu mungkin hal yang tidak perlu kita lakukan sebagai seorang guru. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Nah, biasanya seorang guru yang pada posisi kedua ini pembuat rasa bersalah, suaranya cenderung melembut. Kemudian juga kata-katanya itu tenang, tetapi kata-kata tersebut menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang mereka rasa kesalahan ada pada murid. Misalnya seperti ini, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Seperti itu. Itu adanya artinya nanti bagaimana Bapak bisa melapor ke kepala sekolah kalau kamu terlambat terus? Bagaimana nanti Bapak akan bilang ke kepala sekolah kamu nggak mengerjakan PR? Artinya dia merasa bersalah. Nah, posisi yang kedua ini pembuat rasa bersalah biasanya itu seorang anak akan merasa dirinya cenderung menderita gitu ya. Nah, kemudian posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman ini biasanya posisi teman ini suara gurunya sangat ramah, cenderung bersenda gurau, menghangatkan suasana gitu. Kemudian murid akan merasa senang, aman dan akrab dengan guru. Ya, kata-katanya misalnya gini, ayolah Raka, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak kalau kamu tidak akan terlambat lagi. Kemudian, nah kata-kata tersebut memang seperti seorang teman kepada guru, kepada siswanya, ya. Cuman di sini ada faktornya bahwa seakan-akan si siswa ini merasa ketergantungan, gitu ya. Ada faktor ketergantungan yang ini perlu diingat bahwa ini masih dorongan eksternal, bukan lagi dari internal diri dia sendiri. Ya, murid tidak merasa mandiri karena berpikir
di sisi lain waktu murid ini bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang tertentu saja, itu kepada guru yang dia sebagai teman. Kemudian pemantau. Yang keempat adalah posisi kontrol seorang guru sebagai pemantau. Seperti apa pemantau itu? Pemantau ini biasanya suaranya, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya juga agak formal gitu ya. Karena di posisi pemantau ini biasanya seorang guru itu memberikan konsekuensinya. Misalnya gini, Raka, tahukah kamu jam berapa kita mulai belajar? Tahu Pak, kamu ini terlambat sudah 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya? Nah, artinya apakah kamu sudah mengerti kalau kamu terlambat itu ada konsekuensi? Kamu harus meninggalkan kelas sampai kelas istirahat baru boleh masuk. Nah, ini biasanya posisi guru sebagai pemantau. Ya. Nah, guru seperti ini kadang-kadang mengarahkan murid berdasarkan dari konsekuensi atau peraturan konsekuensi seperti itu. Dan dampaknya dengan posisi pemantau ini nanti seorang murid akan merasa tidak mandiri juga. Murid akan menghitung konsekuensinya ini, hadiahnya ini, ya. Nah, sebenarnya itu tidak perlu dilakukan sebagai seorang guru dengan posisi pemantau. Nah, yang terakhir adalah seorang manajer. Nah, kita di antara 5 ini, posisi manajer lah yang harus kita terapkan di dalam kelas. Terus posisi manajer inilah yang harus kita lakukan. Seperti apa? Posisi manajer ini biasanya nada suaranya halus gitu ya. Kemudian dengan bahasa tubuh yang tidak kaku ya. Kemudian mendekati murid juga dengan bahagia. Contohnya ini misalnya, seorang guru ketika dalam posisi manajer, dia bilang, Raka, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Si Raka bilang, tahu Pak. Oke. Nah, kalau kamu tahu, kamu terlambat, kira-kira apa solusi kamu? Bagaimana kamu akan memperbaiki permasalahan ini? Seperti itu. Nah, si Raka bilang, ya saya bisa, ketika saya terlambat, saya bisa menanyakan teman saya, gitu, untuk mengejar ketinggalan saya, atau ketika saya masuk, saya akan berusaha untuk menempatkan diri saya untuk ke orang tua, bilang, lebih cepat datang ke sekolah. Nah, itu adalah posisi-posisi manajer yang lebih ada solusinya, gitu. Kita tidak menghardik, tidak memberikan konsekuensi, tidak memberikan hukuman, tapi kita memberikan sebuah posisi ini dengan tulus, tidak perlu marah. Kita tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk ya. Apalagi menunjuk-nunjuk ke mereka, seperti itu. Nah, posisi manajer ini netral. Tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan juga tidak bernada tinggi. Ya, artinya dengan posisi ini guru dan murid bisa memecahkan masalah. Ya, seperti itu. Nah, tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksikan dirinya bahwa apa yang dia lakukan itu adalah salah dan bagaimana solusinya. Dia bisa memecahkan sendiri. Solusinya apa? Jadi guru akan dengan tulus memberikan tugas, memberikan pertanyaan gitu ya, seperti itu. Nah, ini adalah posisi manajer yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Nah, posisi manajer ini ada satu tingkatan atau sebuah ini ada ya, seperti ini nih. Ini adalah sebuah tabel yang kalau kita posisi kita ada di mana, coba perhatikan Bapak Ibu. Motivasi internal dan intrinsik. Eksternal adalah perilaku kontrol negatif, penghukum, membuat orang merasa bersalah. Sementara yang intrinsik adalah perilaku sebagai teman dan pemantau. Yang terakhir adalah sebagai posisi manajer. Nah, Bapak Ibu bisa membacanya di sini. Ya. Nah, ini salah satu contoh penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, ya. Membuat merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kecewaan mendalam. Ketika kita sebagai guru posisi teman, membuatkan alasan untuk muridnya, memantau, menghitung, dan mengukur. Nah, yang kita inginkan adalah di sini posisinya sebagai posisi
manajer, ya. Ini. Seperti itu. Bapak Ibu bisa lihat di bawahnya ini. Nah, kemudian setelah kita melakukan sebagai seorang guru pada posisi manajer, maka kita akan melakukan yang namanya restitusi. Nah, ini dia Bapak Ibu, perhatikan di depan layar. Ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Menanyakan yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi. Ini yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, tindakan yang salah atau validasi behavior. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini nih. Ketika kita menjadi seorang guru sebagai manajer, maka kita lakukan ini. Ya, permasalahan yang ada kepada anak itu kita tidak dengan sistem hukum tadi, tapi dengan kata-kata yang seperti ini. Ketika kita menstabilkan identitas kepada siswa kita, satu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita bilang seperti itu pada mereka. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan soal seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini, dan ini Bapak Ibu bisa baca. Ini adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kita lakukan kepada murid kita, tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, kemudian menaikkan keyakinan. Ketika ada permasalahan pada siswa yang terlambat misalnya, kita tanyakan kepada mereka, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kira-kira nilai-nilai umum yang kita sepakati itu apa di kelas? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang seperti apa? Ini pertanyaan-pertanyaan yang kita harus ajukan kepada peserta didik kita yang memang memiliki permasalahan di kelas. Entah dia tidak mengerjakan PR atau dia terlambat datang ke sekolah gitu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita ajukan kepada mereka. Jadi mereka memiliki solusi sendiri. Gitu. Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh saya ketika saya menerapkan salah satu penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu bisa melihat ini video yang saya terapkan di kelas saya. Saya lihat, Pak. Penerapan segitiga restitusi. Kabar Raka, sehat kan? Alhamdulillah sehat, Pak. Raka, Bapak panggil kamu berhubungan dengan tugas PR karena kamu jarang mengerjakannya. Iya, Pak, mohon maaf karena jarang mengerjakan tugas-tugas PR yang Bapak memberikan. Raka, Bapak paham karena banyak tugas yang di kelas yang harus kamu kerjakan. Dan akhirnya kamu tidak semua mengerjakan tugas-tugas Bapak. Iya, Pak. Raka merasa bersalah telah mengecewakan Bapak. Padahal Bapak sudah baik dan sering mengingatkan Raka tentang PR. Raka pasti punya alasan mengapa Raka tidak mengerjakan tugas PR dari Bapak. Iya, Pak. Alasan saya tidak mengerjakan PR karena saya harus merawat ibu saya yang sedang sakit. Adakah solusi supaya Raka tetap dapat menjaga ibu yang sedang sakit, tetapi dapat juga mengerjakan PR-nya? Ada, Pak. Saya harus bisa bagi waktu dan harus mempunyai motivasi dan semangat yang kuat untuk tetap bisa belajar dan mengerjakan semua tugas dari Bapak. Raka, masih ingat nggak? Waktu awal pembelajaran, kita membuat keyakinan kelas bersama di kelas. Nah, keyakinan kelas apa yang sudah kira-kira kita sepakati? Iya, Pak. Keyakinan kelas bahwa setiap murid akan mengerjakan semua tugas di sekolah dengan tepat waktu. Bapak percaya Raka dapat mempraktikkan keyakinan kelas kita dengan baik. Siap, Pak, insya Allah. Jadi menurut Raka, solusi buat Raka bagaimana supaya bisa mengejar ketinggalan tugas PR yang Bapak berikan?
kalau saya diberikan kesempatan. Tolong Bapak beri saya waktu untuk mengerjakan semua tugas yang belum, Pak. Boleh Raka, silakan. Kalau mau Raka boleh meminta bantuan teman yang rumahnya dekat dengan Raka untuk membantu atau sebagai tutor buat Raka, supaya Raka bisa mengerjakan tugas dengan baik dan cepat. Bagaimana Raka, setuju? Setuju, Pak. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Guru. Saya tidak akan mengecewakan Pak Guru lagi. Nah, terima kasih. Ya, seperti itu. Jadi tayangan-tayangan yang sudah saya berikan tadi adalah salah satu bentuk disiplin positif kita di kelas. Nah, kesimpulannya adalah untuk menerapkan budaya positif, sebaiknya kita sebagai seorang guru melakukan hal-hal yang baik, ya. Kita bisa mengendalikan sikap dan tingkah laku siswa seperti dalam segitiga diskusi tersebut, sehingga peserta didik akan merasa nyaman dan kita sebagai seorang guru pun tidak perlu mengeluarkan banyak energi untuk menangani peserta didik yang bermasalah tersebut. Jadi kita harus menggunakan dengan sistem segitiga restitusi, ya. Mungkin sampai di sini saja pemaparan saya. Nanti mungkin ada yang bertanya atau memberikan tanggapan atau dan lain-lainnya, silakan. Baik, saya tutup. Mohon maaf yang sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya kembalikan kepada warahmatullahi Ibu wabarakatuh. Susi. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, demikianlah paparan diseminasi dari Bapak Narim Suprihatin. Tampaknya sangat menarik untuk kita diskusikan ya Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau tanggapan mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Narim, dipersilahkan. Saya Bu. Ibu Ya, moderator, silakan, saya Ibu. Ibu Lenaida mau bertanya. Iya, silakan Ibu Lemaida. Ya, terima kasih. Banyak sekali ilmu yang sudah dibagikan oleh teman kita Pak Narim sebagai guru penggerak tadi. Saya banyak sekali manfaatnya bagi saya, membuka wawasan saya. Mungkin selama ini ya ada yang kurang sesuai. Mungkin Pak Narim juga ngambil materinya dari modul-modul dari guru penggerak yang memang sudah disusun dengan begitu baiknya dari tim Dinas Pendidikan, Kemendikbud. Nah, di sini yang akan saya tanyakan tadi yang keyakinan kelas tadi, Bapak. Ya. Kita kan di sekolah sudah punya peraturan sekolah, ya, yang harus ditaati oleh anak-anak itu. Nah, kenapa harus ada lagi keyakinan kelas yang harus anak itu buat ketika kita akan memulai suatu pelajaran? Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih Bu Len atas pertanyaannya. Pertanyaan cukup bagus. Saya langsung jawab Bu Susi ya. Boleh, ya, Pak. pertanyaan Bu Len tadi adalah kenapa harus ada keyakinan kelas? Padahal di kelas itu sudah ada peraturan kelas, gitu ya Bapak Ibu semua. Kalau kita melihat, saya ini sebelum belajar guru penggerak, di kelas juga saya membuat yang namanya peraturan kelas. Kamu nggak boleh begini, nggak boleh begitu, harus melakukan ini, nggak boleh terlambat, konsekuensinya adalah ini, gitu. Seringkali itu. Tapi setelah saya belajar guru penggerak, ternyata itu salah. Bukan salah sih, artinya belum tepat saja. Karena mereka dengan peraturan kelas seperti itu, mereka masih ada rasa ancaman gitu kepada diri secara pribadi. Kalau saya melakukan ini, saya akan begini, dan saya akan begitu. Dan biasanya juga saya kalau di kelas itu ada yang namanya reward and punishment gitu ya. Nah, tapi tidak saya lakukan lagi seperti itu. Dan kenapa kita harus melakukan keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas ini adalah datang dari diri sendiri, dari pribadinya. Tidak ada lagi paksaan. Dan dia meyakini bahwa dia tidak boleh terlambat. Dan dia meyakini bahwa dia adalah anak yang siap belajar dengan sungguh-sungguh. Dan dia meyakini untuk tidak meninggalkan piket. Dan dia meyakini untuk tidak berisik ketika guru mengajar. Artinya keyakinan kelas yang dibuat secara pribadi. Jadi bukan lagi guru yang membuat, tapi dia sendiri yang membuat. Kalau peraturan kelas mungkin satu pihak saja ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah dari pihak mereka dan pihak guru juga saling berkolaborasi. Misalnya gini, tidak ada kesepakatannya adalah bahwa tidak akan terlambat seperti itu. Dan guru juga sama. Guru dan siswa sama-sama tidak akan terlambat di dalam kelasnya.
Dia meyakini bahwa kelas saya itu kelas yang baik dan saya tidak akan melakukan hal-hal yang saya yakini seperti itu. Kalau peraturan kelas kan biasanya dibuat dari sekolah. Masuk 10 menit, 15 menit sebelum di acara sekolah dimulai gitu kan. Tapi itu secara sepihak, bukan dari keinginan yang dia ingin lakukan. Nah, itu mungkin bedanya seperti itu. Kenapa diadakan keyakinan kelas? Ketika saya buat anak-anak buat keyakinan kelas masing-masing di kelas, mereka nulis semuanya. Dari 31 siswa semuanya membuat. Ada yang saya ingin senang, saya ingin belajar nyaman, saya ingin belajar banyak bervariasi, saya ingin tidak meninggalkan kelas ketika piket dan banyak hal seperti itu. Nah, saya kerucutkan kembali sehingga menjadi keyakinan kelas hanya beberapa saja saya tempel di kelas. Dan ketika mereka berisik nih, mereka langsung, oh iya, keyakinan kelas saya ini adalah seperti ini. Jadi itulah kenapa kita buat keyakinan kelas kita di sekolah. Seperti itu, Ibu. Mohon maaf, itu jawaban saya. Mungkin kurang puas, nanti bisa dibaca-baca lagi. Terima kasih, Bu Len. Ya, terima kasih Pak. Ya, mudah-mudahan juga itu nanti kita terapkan di sekolah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak kita juga. Amin, amin. Saya doakan semoga ini kayak Bu Susi, Bu Harti, Pak Rahmat, Pak Yasin, siapa lagi nih yang ikut guru penggerak, semoga diberikan kelancaran dan lulus insya Allah. Seperti itu. Amin, ya Bang. Baik, terima kasih Bu Lemaida atas pertanyaannya mengenai kegiatan kelas. Ya mungkin tadi bisa ditambahkan ya Pak. Jadi dari sekian siswa dipilih lagi ya, lebih diperingkas lagi. Ya, lagi. Jadi kita pilih beberapa yang memang sesuai dengan kondisi kelas tersebut, hingga kita jadikan sebuah peraturan yang keyakinan. Karena kadang-kadang dari 31 siswa itu mereka sama gitu. Si A segi sama gitu ya. Kita butuhkan kembali menjadi. Jadi dia lebih spesifik ya dibandingkan dengan peraturan kelas atau peraturan sekolah. Ya, gitu ya Bu Lemaida ya. Ya, terima kasih. Baiklah, ada tanggapan atau pertanyaan berikutnya, Bapak? Ya, Bapak Ibu, silakan. Saya. Iya, Bu Harti, silakan. Ya, Bu Harti. Terima kasih Bu Susi, Pak Narim dan teman-teman. Salam kenal. Saya Ibu Harti dari SDN Keramat 6. Pastinya saya bersyukur dan berterima kasih ya diundang di sini. Jadi ada masukan-masukan positif juga. Hanya saja yang saya tangkap untuk sementara ini adalah antara kesepakatan dengan keyakinan. Selama ini memang kita sudah ada peraturan sekolah. Juga saya suka membuat kesepakatan dengan anak-anak. Jadi misalnya hal yang terlambat enaknya gimana nih? Misalnya ada ibu dihukum aja atau enggak ibu di ini. Itu suka seperti itu ya. Tapi setelah saya mendapat masukan tentang keyakinan ini, saya tertarik juga. Karena ternyata itu datang dari diri siswa ya, Pak Narim ya. Ya, betul. Tidak ada ancaman, tidak ada hukuman, betul. Tidak ada ancaman, tidak ada hukuman, walaupun mungkin selama ini kita sudah coba melakukan, tapi masih belum pas gitu ya. Nah, ini ada baik. Terima kasih, paling tidak dapat ilmu juga seperti yang di Amin. Ya. Terima kasih. Positif dan saya bisa siap-siap nih kalau lulus nih. Amin. Saya doakan. Baik, terima kasih itu aja Pak Narim, Bu Susi dan teman-teman. Ya, terima kasih Bu Harti sebagai tanggapannya. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin menambahkan atau mengajukan pertanyaan berikutnya. Pak Rahmat atau yang lainnya mungkin? Baik, boleh, baik. Izin bertanya, Bapak. Cek. Halo. Ya, Pak, silakan. Ya. Silakan, Pak, ya. Silakan. Terima kasih Bapak Narim dan juga Ibu moderator, izin bertanya. Saya tertarik mengenai keyakinan kelas tadi. Ya, kalau memang selama ini kan kita tahunya itu tata tertib sekolah gitu ya, tata tertib kelas. Nah, yang itu jadi dasar kita untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, terkait dengan keyakinan kelas tadi, terkadang kan gini, yang ingin saya mau sharing, saya mau tanyakan gitu, yang Bapak Ibu yang sudah melakukan sebelumnya. Namanya anak-anak terkadang kan ketika kita bikin keyakinan kelas gitu,
kadang ada yang mungkin dia menyampaikan sesuatu yang mungkin nggak Pak Bu, atau artinya yang dia sampaikan itu bertolak belakang atau agak berbeda dengan tata tertib sekolah. Nah, ketika itu yang dia sampaikan mungkin berbeda dengan tata tertib sekolah, kira-kira kita mensikapinya itu seperti apa? Terus kalau keyakinan kelas itu kaitannya hanya apakah hanya terkait dengan kewajiban peserta didik saja atau bagaimana Pak ya? Karena kan kalau di tertib kita ada yang namanya hak peserta didik, ada kewajiban peserta didik gitu. Jadi apakah kita fokus ke kewajiban peserta didik saja atau seperti apa? Mungkin itu Pak butuh masukannya gitu Pak, butuh gambarnya. Mungkin saya masih baru, ini luar biasa sekali, baru dapat ilmunya nih saya. Terima kasih Pak. Iya, baik, terima kasih Pak Rahmat. Pertanyaannya adalah bagaimana ketika salah satu siswa mungkin di luar dari keyakinannya yang tidak sesuai dengan yang lainnya seperti itu Pak ya. Ya mungkin ini pastilah mereka itu memiliki sebuah harapan di dalam kelas itu. Harapan-harapan mereka itu mungkin yang secara dasarnya itu jauh dari apa yang kita inginkan. Mereka mungkin menginginkan belajar nyaman, belajar santai, pembelajaran yang menyenangkan, kemudian dengan guru yang menyenangkan juga, dengan metode yang menyenangkan gitu. Sudah pasti kan mereka ingin seperti itu. Nah, ketika ada salah satu siswa atau peserta didik yang mungkin berbeda pandangannya dari kita, ya kita tanyakan juga gitu bahwa ini adalah kira-kira kebaikan kamu itu apa gitu, keyakinan kamu ini yang mendasari kamu apa, seperti itu. Nah, saya sih merasa biasanya anak-anak itu ketika berkeyakinan ya memang ada di kelas aja gitu. Misalnya dia ingin dihargai, ingin misalnya gini, ketika mereka memiliki satu alat tulis gitu kan, dipinjam sama temannya, tapi temannya ini tidak berkata minjam, tapi ambil begitu saja. Dan dia ingin penghargaan gitu. Nah, akhirnya dibuatlah, saya ingin menghargai sesama teman. Nah, seperti itu. Jadi kita mungkin bisa melihat kira-kira nih keyakinan kelas ini bisa nggak kalau kita yakinkan di kelas bersama-sama. Gitu. Ya kita mungkin harus lihat juga, jangan sampai keyakinan kelas itu yang di luar dari kesepakatan di kelas kita, seperti itu. Gitu Pak Rahmat. Ya Pak, siap. Terima kasih banyak Pak. Iya, terima kasih Bapak Rahmat atas pertanyaannya. Jadi memang mengenai keyakinan kelas ini memang menarik sekali ya untuk dibahas ya, karena memang korelasinya dengan peraturan kelas atau peraturan sekolah. Ya, mungkin lebih kepada kenyamanan tadi ya Pak Narim ya, kenyamanan siswa di dalam kelas. Jadi kita memang menginginkan kelas itu sesuai dengan apa yang menjadi keinginan para siswa itu sendiri. Ya, terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan atau tanggapan lagi, Bapak Ibu? Apa sudah cukup? Saya Bu Susi, maaf. Oh ya, silakan Ibu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Narim, aku mau bertanya singkat aja. Kan untuk menjadi guru penggerak dalam kegiatan pembelajaran di kelas, selain motivasi dalam pembelajaran, bagaimana dengan peran orang tua dalam keterlibatannya antara siswa, guru, peran orang tua di rumah? Pengen dijelasin aja gitu. Berkaitan enggak gitu? Dari keyakinan kelas gitu Bu, maksudnya gimana Bu? Iya. Iya. Jadi gini, keyakinan kelas itu kan adalah suatu keyakinan yang di lingkungan sekolah ya. Lingkungan sekolah ini kan pasti termasuk guru, ya, kemudian orang tua sudah pasti kan. Karena dengan adanya keyakinan kelas ini atau keyakinan sekolah, agar mereka peserta didik bisa memunculkan motivasi intrinsik yang dari dalam diri sendiri, yang tentunya kita akan terapkan di kelas. Yang pada akhirnya
mereka memiliki kesadaran diri dia, kesadarannya untuk memunculkan motivasi intrinstiknya itu, motivasi dalam dirinya untuk melakukan dan terbentuklah sebuah karakter yang positif. Nah, tadi Bu Tuti bertanya bagaimana hubungan dengan orang tua ya. Ya orang tua mungkin ya pasti kita libatkan juga tentang apa-apa yang ada di kelas kita, keyakinan kelas mereka seperti apa. Jadi mereka orang tua bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama gitu. Apa yang diyakinkan oleh kelas di kelasnya itu orang tua yang mungkin kita bisa berikan juga secara spesifik seperti itu. Kerja sama orang tua itu pasti harus kita kolaborasikan dengan orang tua. Seperti itu, Bu Tuti. Ya, makasih Pak. Sama-sama. Ya, terima kasih Bu Tuti. Iya, jadi, Pak. Ya, jadi memang kalau orang tua memang berperan penting juga ya Pak ya dalam sangat. Apa ya, mensukseskan keberhasilan peserta didik, terutama untuk membuat keyakinan kelas ini juga berjalan dengan baik ya. Jadi memang ada kolaborasi, komunikasi antara orang tua dengan wali siswa. Wali kelas ya. Ya. Oke, terima kasih Bu Tuti. Ya, silakan ada. Iya. Ya, dari ada lagi? Saya. Ya, dengan siapa Pak? Halo? Oh, Dengan... Pak Yasin. Silakan Pak Yasin. Silakan Pak. Suaranya sama ya Bu Tuti ya? Sama Pak. Saya baru tahu ada keyakinan kelas. Yang saya pahami itu di kelas saya sudah menerapkan kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas antara guru dengan siswa di kelas tentunya berbeda dengan guru A dengan guru B. Artinya gini, peraturan sekolah dan peraturan kelas itu berbeda. Mungkin kalau sekolah kan secara global itu diberikan peraturan. Kalau kelas itu secara khusus kelas masing-masing. Mungkin kelas 6A dan ini peraturan kelasnya. Nabi seperti itu. Dan keyakinan kelas itu cukup efektif sekali diterapkan di kelas belajar. Saya sering melakukan kesepakatan kelas itu. Di antaranya mereka itu yang biasanya di kelas lain itu jadi seminggu sebelum belajar saya belum beraturan. Saya cek dulu nih. Ketika mereka belajar sebelum beraturan nih seperti apa nih mereka melakukan hal-hal sehari-hari. Ternyata ada beberapa yang saya tidak beritahukan dilakukan. Di antaranya makan dan minum tidak boleh berdiri. Nah, ketika buat kesepakatan, ya awal-awalnya mereka tuh masih belum terbiasa. Kemudian saya bikin kesepakatan yang membuat kelompok yang mereka makan minum berdiri aku pengen nilai. Nah, seminggu, 2 minggu, sebulan kemudian, nah itu mulai teratur, mulai tertib. Mereka makan berdiri, minum berdiri. Kemudian juga dalam catatan kepada Allah SWT, ketika mereka itu berangkat ke sekolah, ya itu mereka harus bersyukur kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah salat subuh. Awalnya ketika kesepakatan kelas yang saya buat, keyakinan bulan saya buat, itu banyak mereka yang nggak salat subuh yang muslim. Ketika saya terapkan kayak kelas di kelas atau kesepakatan kelas di kelas, mereka yang salat subuh dapat reward, kelasnya dapat nilai poin 10 misalnya. Awalnya itu dikit. Lama-lama ketika dibuat kesepakatan kelas dengan kelas, itu mereka mulai banyak yang sholat subuh. Yang agama Nasrani dia berdoa di rumah. Efektif sekali karena kelas seperti itu buat mereka itu yang tadinya tidak biasa menjadi biasa. Dan mereka itu melakukan hal yang sifatnya wajib. Itu kalau kita tekankan di kelas, itu mereka akan menjadi kebiasaan yang bagus. Jadi menurut saya karena kelas itu sangat diperlukan di kelas masing-masing. Itu mungkin. Mohon maaf ini mungkin karena sedang speakernya sedang dicoba ya, jadi agak-agak suaranya kedengaran ini ya. Terima kasih Pak Yasin. Mungkin Pak Narim bisa menanggapi atau memang keyakinan kelas itu memang sebenarnya kurang lebih menuju kesepakatan kelas itu sendiri ya?
Ya, untuk betul Bu Susi. keyakinan kelas itu ya. Jadi memang korelasinya ada antara keyakinan kelas mungkin secara pribadi mandiri sesuai dengan apa yang jadi keinginan peserta didik, kemudian menjadi sebuah kesepakatan dalam kelas itu sendiri ya. Oke, terima kasih Pak Yasin atas tanggapannya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ya, apakah ada lagi yang mau menanggapi? Sudah cukup ya. Oke, terima kasih. Ya, baiklah. Alhamdulillah, semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Narim Supriyatin, SPD, dapat bermanfaat buat kita semua, terutama yang dapat kita aplikasikan dalam pembagian sekolah. Semoga juga menjadi bermanfaat dan menjadi amal baik bagi kita semua. Ya, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak semuanya teman-teman. Terima kasih. Atas waktunya. Semangat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.